Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai hari ini, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Silakan ketua kelas memimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau mengecek ya kehadiran anak-anak hari ini. Mbak Rani, Selfie, Avia. Nah, gimana kabar anak-anak hari ini? Ya, kurang semangat ya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya. Sudah sarapan atau belum ini? Sudah. Sama apa makannya? Iya. Ada yang nasi saja, ada yang nasi lengkok ya. Mungkin Mbak Citra makannya tadi sarapan sama apa Mbak? Ada nasi kuning ya. Masih ingatkah kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya, tadi ya. Tadi yang ditanyakan tentang apa? Mas Hendri ada nasi lengkong, Mbak Citra ada nasi kuning. Berarti membahas tentang iya, keanekaragaman hayati ya, karena di situ nggak disebutkan sih ya Bu ya, nggak ada lauknya ya, lauknya cuma tempe saja, jadi nggak kepikiran tuh oh ternyata di situ ada sumber protein hewani juga. Sudah, sebelum dimulai saya mau minta kalian untuk melakukan tepuk semangat terlebih dahulu biar semangatnya itu keluar ya, tidak ngantuk pagi-pagi sudah ngantuk gimana? Nah, tepuk semangat sudah bisa semuanya? Belum, saya ajari dulu ya. Tepuk semangat. 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 Ya, bisa? Bisa. Tepuk semangat. 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 Tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama di situ siswa ya diharapkan mampu memahami persebaran flora fauna yang ada di Indonesia, dan yang kedua yaitu mampu memahami persebaran flora dan fauna di dunia. Sedikit sekali tujuannya, tetapi di dalamnya itu ya, kalau kita pelajari nanti ya sangat banyak ya. Jadi walaupun hanya sedikit ya tujuannya, tapi isinya itu sangat banyak sekali. Yang pertama, persebaran flora dan fauna di Indonesia ya. Nah, siapa yang tahu ya wilayah yang tergambarkan di depan itu wilayah negara mana? Iya, semuanya tahu ya, itu merupakan wilayah negara Indonesia, NKRI ya. Kita lanjutkan untuk persebaran flora
sini ada peta persebaran bioma, ya. Jadi khusus ke floranya. Nah, kalian bisa menyaksikan di sini peta dunia. Ada berapa benua besar sih di dunia ini? Ada 5 ya. Kalian bisa menyaksikan ya. Ada benua Amerika, ada benua Australia, ada benua Asia ya, kemudian benua Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi Afrika wabarakatuh. dan Eropa. Pengumuman untuk seluruh kelas yang mengikuti lomba LCC, lomba bersedia untuk segera ke ruang serbaguna untuk registrasi. Nah, kalau Sekali kita lagi untuk perwakilan LCC yang belum ke ruang serbaguna, mohon segera ke ruang serbaguna untuk registrasi. Karena lomba akan segera dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ulangi lagi, di sini ada 5 benua ya. Kemudian kalau kita lihat dari segi iklimnya, di sini iklim tuh di situ ada ekuator ya. Kemudian iklim atau berada pada lintang 30 derajat, bisa south, bisa north ya, bisa daerah selatan, bisa daerah utara. Nah, untuk Indonesia sendiri mungkin kalian bisa menyaksikan ya yang bagian sebelah kanan ya. Itu Indonesia itu negara yang kecil ya dibandingkan dengan wilayah yang lainnya. Nah, ternyata Indonesia sendiri itu berada di daerah ekuator. Berarti dia memiliki iklim tropis. Kita akan lanjutkan pembelajaran ini dengan mengerjakan LKPD. Sebelum saya bagikan, ya, saya akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Ini ada isi, tapi kita silakan membentuk kelompok 1 ya. Bisa sebelah sana biar enak. Kemudian ada Mas Yanto, silakan sebelah sana. Ya, di bawah bukunya sama kaki juga. Nah, silakan. Ya. Kemudian kelompok 2 ada Sherly, Amel, Jessica, Dahlina, serta Mas Ramal. Kelompok 2. Yang kau geser ke kanan. Mejanya digabung ya, Mbak. Jadi ada pada depan. Ini kelompok 2. Silakan mejanya digabung supaya enak ya duduknya berhadapan. Kemudian ada Olivia, Dian, Atik sama Mas Amal. Silakan kelompok 3. Oh, Amal sudah. Ada Ibnu berarti 1, 2. Silakan kelompok 3. Ada mau ke belakang boleh. Mejanya digeser, kursinya digeser. Nah, ini kelompok 4, silakan di sana ya. Geser Mas. Karena masih semangat ya. Masih ya. Supaya lebih semangat lagi, coba
saya bagikan LKPD-nya. Perhatikan ya, untuk mengerjakan LKPD yang saya bagikan ya, ada beberapa tata caranya ya. Yang pertama, silakan kalian gunakan buku referensi, buku paket dan atlas. Di situ kan sudah ada. Kemudian jangan lupa juga handphone ya di situ, karena sudah saya kirim untuk link videonya ya, karena ada videonya juga. Kalian perhatikan ya, video, selain video juga di situ kalian bisa mencari referensi yang lain dari buku bacaan yang lainnya. Waktunya hanya 10 menit saja. Jadi kalian silakan berdiskusi semaksimal mungkin ya untuk mendapatkan jawabannya. Jadi kalau sudah, kita presentasikan hasilnya. Ya. Dari menonton video, kalian juga dari diskusi ya mengerjakan. Di samping memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati. Lihat dari pola persebarannya. Di dunia, terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona paleartik, zona neartik, zona neotropik, zona Ethiopia, zona oriental atau Asia, dan zona Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biogeografi, yaitu zona oriental dan zona Australia. Zona oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia, terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, walabi, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi dua kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis hayal yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1863, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya, pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Sekian pembahasan kita kali ini tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Biar kamu tuh biar ini dapat nilainya boleh nomor 1. Iya boleh. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kelompok 4? Tidak ada.
biar lebih cepat ininya dibagi-bagi. Jadi satu anak mengerjakan satu, dua. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya tulis. Juga nanti dipercepat. Bagi ya. Silakan suaranya yang keras ya, kemudian kelompok lain silakan perhatikan, kemudian kalau memang nanti ada pertanyaan ya, kalian boleh tanyakan ya setelah selesai membacakan hasil presentasi dari kelompok yang maju ya. Silakan bisa dimulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Istiqomah sebagai moderator. Saya Hendrianto. Saya Tati Wahdatul Kapia sebagai penyaji materi. Saya Citra DP Briani selaku penyaji materi. Saya Tinta Marisa sebagai penyaji materi. Langsung saja masuk ke LKPD pertama. Ya, ini namanya hewan kanguru. Asal dari Suaranya kurang keras. Australia. Ini gambar sapi asal dari Oriental. Ini hewan panda berasal dari Paleartik. Ini hewan kelelawar berasal dari Neotropik. Ini gambar hewan dari kerbau berasal dari Nearlik. Hewan dari kundanil berasal dari Neartik. Selanjutnya lembar LKPD kedua. Pertanyaannya ada, mengapa persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi ke dalam 3 wilayah, yaitu wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Bagaimana karakteristik flora dan fauna di setiap wilayahnya? Jawabannya adalah karena wilayah di Indonesia dibatasi oleh garis Wallace dan Weber, sehingga membuat 3 jenis tipe fauna di Indonesia. Garis Weber adalah garis khayal yang memisahkan flora dan fauna di Indonesia menjadi tipe Asiatis dan tipe Australia. Sedangkan garis Wallace adalah garis khayal yang membagi flora dan fauna di Indonesia di wilayah Indonesia. Indonesia bagian barat memiliki tipe Asiatis, misal orangutan, badak, gajah. Indonesia bagian tengah merupakan peralihan antara tipe Asiatis dan Australis, misal anoa, komodo, burung jalak, Bali. Indonesia bagian timur faunanya bertipe Australis, misal kanguru, cendrawasih. Karakteristik floranya, ciri-ciri flora bagian barat yaitu pohon-pohon berdaun rindang, sinar matahari tidak dapat masuk dan uap air tidak dapat naik ke atas sehingga tanah dan udaranya lembab. Ketinggian pohon rata-rata 60 meter. Banyak terdapat pohon memanjat seperti rotan. Banyak tumbuh epipita atau tumbuhan yang menempel seperti pakis dan anggrek. Ciri-ciri flora bagian tengah.
Pepohonan lebih jarang dibanding hutan hujan tropis. Tinggi pepohonan lebih rendah dibanding pepohonan di hutan hujan tropis. Pohon akan menggugurkan daunnya ketika musim kemarau dan bertunas pada musim hujan. Ciri-ciri flora bagian timur. Terdapat padang rumput yang luas, terdapat semak belukar, hanya terdapat beberapa pohon yang rendah. Contoh flora yang terdapat di wilayah ini adalah tumbuhan bakau, sagu, dan anggrek. Selanjutnya ada ciri-ciri fauna. Yang pertama, fauna bagian barat. Hewan berbadan besar. Suburnya vegetasi di daerah paparan Sunda membuat fauna di daerah tersebut lebih memiliki postur tubuh yang besar. Selain itu, luasnya area hutan tropis di paparan Sunda juga membuat fauna aktif bergerak dan membentuk postur tubuh yang besar. Fauna berbulu. Tingginya curah hujan di daerah paparan Sunda membuat fauna di dalamnya memiliki bulu yang lebat sebagai perlindung dari suhu dingin. Tidak memiliki kantung di tubuhnya. Fauna atau hewan di paparan Sunda jarang atau bahkan hampir tidak ada yang memiliki kantung. Didominasi jenis kera dan reptil. Banyaknya pohon besar dan tinggi menjadi habitat yang cocok untuk kera dan reptil. Yang kedua, fauna bagian tengah. Didominasi vegetasi savana. Daerah peralihan memiliki curah hujan yang rendah sehingga fauna yang mendominasi cenderung tidak rimbun dan berbentuk savana. Tumbuhan berukuran kecil dengan daun pendek. Sedikitnya curah hujan di wilayah peralihan membuat bentuk floranya cenderung tidak besar dan daunnya pendek atau tidak rimbun. Karakteristik tanaman tidak memerlukan banyak air. Sebagai bentuk adaptasi dengan curah hujan yang sedikit, tanaman di wilayah ini juga cenderung tidak memerlukan banyak air untuk tumbuh. Fauna di bagian timur merupakan hewan endemik. Wilayah peralihan pada awalnya sudah terisolasi dari wilayah di sekitarnya, sehingga memiliki fauna yang endemik atau khas. Contohnya seperti komodo, didominasi oleh jenis burung. Wilayah peralihan juga didominasi oleh fauna jenis burung yang cukup khas. Contohnya seperti burung maleo. Hewan tidak berbulu atau berbulu sangat tipis. Dikarenakan curah hujan yang rendah, wilayah peralihan menjadi cenderung bersuhu panas sehingga memiliki fauna yang berbulu sangat tipis atau tidak berbulu. Selanjutnya untuk LKPD nomor 3 dengan pertanyaan, jelaskan persebaran flora di Indonesia. Nomor 1, jelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nomor 1, fauna bagian barat atau asiatis, yaitu untuk hewan mamalianya ada gajah, badak bercula 1, rusa, tapir, banteng, dan kerbau. Dan untuk hewan reptilnya yaitu biawak, buaya, kura-kura, kadal, ular, tokek, bunglon, dan terenggiling. Sedangkan untuk fauna bagian tengah atau peralihan, hewan mamalianya termasuk anoa, babi rusa, tapir, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, beruang, tarsius, dan kuda. Sedangkan untuk hewan reptil termasuk ular, buaya, biawak, dan komodo. Yang ketiga yaitu fauna bagian timur atau australis. Untuk hewan mamalianya kanguru, walabi, beruang, koala, oposum layang, kuskus, biawak, kanguru pohon, dan kelelawar. Sedangkan untuk hewan reptilnya termasuk juga buaya, biawak, ular, kadal, dan kura-kura. Flora Indonesia dibagi menjadi flora Sumatera sampai Kalimantan. Tumbuhan meranti, berbagai jenis epifit seperti anggrek, lumut, cendawan atau jamur, dan paku-pakuan. Serta dari hasil presentasi kalian ya tadi ya, maka bisa kita simpulkan ya. Nah, coba saya mau tanya sama Mas Ibnu ya. Mas Ibnu ya. Ya, Mas Ibnu ya. Wilayah Indonesia ya. Persebaran flora dan fauna di wilayah Indonesia dibagi menjadi berapa kawasan, Mas Ibnu? Ada 3, sebutkan Mas Ibnu. Wilayah bagian barat, Iya. 2, bagian tengah, peralihan. Iya. 3, bagian timur. Iya. Iya, jadi
persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kawasan ya, yaitu ada kawasan Asiatis, Peralihan, dan Australis ya. Jadi supaya kalian mudah untuk memahami ya, kalau menyebutkan wilayah kalau bisa ya harus berurutan, jangan dari Asiatis ke Australis. Jadi biasanya kalian lupa ya. Nah, kemudian Mas Syafiq, coba Mas Syafiq, persebaran fauna di dunia dikelompokkan menjadi berapa zona, Mas Syafiq? Fauna di dunia tadi hasil presentasi ya teman-teman. Dibagi menjadi 6. Iya, ada 6. Apa saja? Paleartik, Ada Neartik, Paleartik, Neartik, Neotropik, Neotropik, Ethiopia, Oriental, dan Australia. Iya, dan Australia ya. Bisa kasih aplaus buat teman-teman kalian? Iya. Ya. Tuh. Nah, untuk persebaran fauna dunia juga kalian supaya lebih gampang memahami, kalian juga harus punya rumusnya. Nah, di situ tadi sudah disebutkan Mas Syafiq ya, yang tik 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 dulu ya. Ada Neartik ya. Nah, berarti di sana sudah ada atau beriklim dingin ya. Sampai ke wilayah yang kering, di situ ada zona Australis. Untuk presentasi kali ini mungkin kita cukupkan sekian ya. Silakan untuk tugas nanti di rumah kalian mencari wilayah daerah konservasi di Indonesia ya. Jadi mencari wilayah konservasi untuk flora maupun fauna di wilayah Indonesia. Kita khusus di Indonesia dulu ya, karena di Indonesia lebih dibutuhkan untuk kita ya. Kemudian materi selanjutnya baru kita masuk ke konservasi di luar. Kalian nanti bisa Google di handphone kalian ya, jadi searching ya lewat googlingnya gitu. Kemudian bisa juga menggunakan buku referensi, di situ sudah ada ya buku paket gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin bisa kita simpulkan ya, tadi persebaran flora fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 ya. Ada Asiatis, Peralihan, dan Australis. Kemudian persebaran fauna di dunia ada 6. Ada mulai dari Neartik, Paleartik, Neotropik, Ethiopia, Oriental, dan Australis. Sedangkan persebaran floranya ada tundra, hutan hujan tropis, hutan gurun, iya taiga, kemudian iya sabana dan gurun ya. Itu untuk pelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya buat kita semua. Silakan bukunya bisa dibereskan ya, kemudian hasilnya dikumpulkan. Nah, untuk pertemuan hari ini silakan sebelum kita menuju aktivitasnya masing-masing, kita berdoa terlebih dahulu ya, ditutup. Silakan dipimpin salah satu anak. Duduk, siap. Doa mulai. Selesai. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian saja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.